Pemirsa, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, Imron dan Agus Kurniawan Budiman, diantar oleh ratusan pengemudi ojek online saat hendak melakukan pengambilan nomor urut di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dengan jargon beriman ini ingin menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pesta demokrasi. Kehadiran ratusan pengemudi ojol ini menambah hangat suasana tanpa sekat antara calon pemimpin daerah dan rakyatnya. Keterlibatan ojol dalam momen pengambilan nomor urut ke kantor KPU Kabupaten Cirebon ini juga menambah daya tarik serta warna dalam kontestasi Pilkada 2024 di Kabupaten Cirebon. Kompak dengan menggunakan sarung dan busana serba putih, Imron dan Agus Kurniawan Budiman menjadi penumpang layaknya pengguna jasa ojek online biasa. Selain diantarkan oleh ojol, Imron dan Agus juga dikawal oleh ratusan kader, pengurus dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasdem sebagai partai politik pengusul. Sebagai calon Bupati Cirebon dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Cirebon, Imron menyampaikan pentingnya peranan masyarakat agar ikut dalam euforia pesta demokrasi, termasuk pengemudi ojek online yang ada di Kabupaten Cirebon. Pada hari ini KPU Kabupaten Cirebon mengadakan pengundian nomor untuk pilkada pemilihan Kabupaten Cirebon, dan tadi berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan saya calon Imron dan Haji Agus Kurniawan Budiman dapat nomor 2. Alhamdulillah dapat nomor 2 ini nomor yang mungkin nomor hoki. Prabowo nomor loro menang, mudah-mudahan menang dan lancar, ya lanjutkan nomor 2. Kami pun jadi kita diantar oleh ojol, artinya bahwa calon itu harus ngerti bahwa ojol ini adalah transportasi orang-orang bawah, ya orang bawah. Maka kami sebagai calon atau bupati pun harus ingat dan paham tentang masalah masyarakat yang ada di bawah. Pimpinan itu hakikatnya adalah bagaimana mensejahterakan rakyat yang bawah. Makanya kami berharap masyarakat juga harus rasional. Jadi masyarakat kami berharap menjadi pemilih rasional, bahwa jalan memang kami ini belum 100% semua mulus. Kenapa? Karena waktu saya jadi bupati ini ada COVID. Yang kedua, bahwa pemerintah Pak Jokowi ini mengalihkan ibu kota ke IKN yang tentunya memakan anggaran dana yang besar. Tapi kami sudah diprogramkan tahun 2000 sekarang pun sebagian ini sudah bahkan bukan sekedar di hot mix, tapi kami itu di beton, dicor supaya kuat, bahwa jalan Kabupaten Cirebon ini tahunan akan kuat. Dan yang kedua, kami juga sisanya tahun 2025 itu beres. Jadi sekarang tahun 2024 itu 85%-an sudah selesai. Nah, tinggal 10%-an itu tahun depannya. Itu pun kami sudah anggarkan. Dan yang tahun ini pun masih program Bapak ya? Iya, tahun ini jadi program pemerintah itu. Tahun sekarang ini program tahun kemarin. Dan kami turun itu ke Mei. Nah, Mei itu sudah dibahas untuk tahun 2025. Itu pun untuk jalan sudah beres, dan tahun 2025 jalan sudah rapi semua. Bahkan bukan di hot mix, tapi juga di beton, dicor itu supaya lebih kuat. Maka masyarakat lihat faktanya. Imron dan Agus sendiri bertolak dari kantor DPC PDI Perjuangan Talun dengan konvoi bersama dengan ratusan pengemudi ojek online menuju kantor KPU Kabupaten Cirebon di Kecamatan Sumber. Dengan tertib, konvoi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dengan jargon beriman ini juga menjadi perhatian masyarakat. Para pengemudi ojek online pun menyampaikan rasa senang dan ungkapan kegembiraannya karena diajak oleh paslon beriman untuk berperan aktif dalam momentum 5 tahunan, yakni pemilihan kepala daerah. Harapannya ke depan mungkin nanti ini ya bisa menyerap aspirasi para ojol
Soalnya sekarang ojol pendapatannya turun drastis, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya. Ya intinya harap lebih peduli sama kita gitu istilahnya gitu, biar kehidupan kita lebih makmur istilahnya gitu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon menyelenggarakan rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2024. Proses pengundian nomor urut pasangan calon disaksikan oleh unsur Forkopimda, parpol pengusul, serta para tim pendukung paslon. Paslon Beriman atau akronim dari Imron dan Agus Kurniawan Budiman turut hadir dan mengikuti setiap proses pelaksanaan pengundian nomor urut di kantor KPU Kabupaten Cirebon bersama dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati lain. Suasana riuh dan gembira sangat terasa saat seluruh pendukung paslon menyuarakan dukungan dan yel-yel untuk masing-masing pasangan calon. Dalam pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Cirebon, Paslon Beriman mendapatkan nomor urut 2 setelah proses pengambilan nomor urut yang dilaksanakan dengan tertib dan terbuka oleh KPU Kabupaten Cirebon. Sebagai calon bupati incumbent, Imron mengungkapkan tanggapan terkait nomor urut 2 yang diperolehnya bersama dengan Agus Kurniawan Budiman. Menurut Imron, nomor 2 merupakan harapan untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan di periode kedua. Kita ini pakai masyarakat Kabupaten Cirebon dari Kang Rahmat bahwa kita supaya bangun itu kudu terus pakai lanjutaken. Kami memang kalau kita pembangunan ini, kalau saya dari visi misi saya ini adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita dunia yang baik dan akhirat yang baik, yang terhindar dari api neraka. Maka saya jargonnya yaitu adalah beriman bersama Imron dan Agus Kurniawan Budiman. Kenapa? Syarat wong majeng surga itu kudu beriman. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Bahwa kita semuanya akan mati, tapi sebelum mati ini ya kita berbuat. Kita dicoba dengan segala macam media, dicoba dunia akhiratnya, pendidikan apa, jabatannya. Maka kita kudu sadar, maka kita supaya dunia apa baik, akhiratnya baik, ya kita ayo kita bersama-sama. Karena kalau kita ingin baik ada 4 faktor yang kita bersama-sama, yaitu ilmunya para alim ulama, 2 dermawannya para agniya, 3 adalah doanya fakir miskin, dan 4 adilnya para pemimpin. Nah, inilah pimpinan ini kudu adil dan pimpinan ini kudu aja kemerangsang baik pimpinan itu. Jadi pimpinan kudu bareng-bareng. Sementara Ketua Tim Pemenangan Paslon Imron dan Jigus berharap nomor 2 menjadi simbol utama bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati Cirebon dengan jargon beriman bisa memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah 2024.
Ya, saya kira kita semua tahu bahwasanya proses untuk pilkada di Kabupaten Cirebon ini sudah dilalui semua tahapan demi tahapannya. Dan hari ini pengundian nomor urut sudah kita laksanakan juga, dan alhamdulillah pasangan Beriman mendapat nomor urut nomor 2. Kalau hitungan orang Jawa, 2 ini lunggu. Hari lunggu itu ya paling dhuwur. Nah, sehingga tentu kita akan menyelaraskan langkah-langkah pemenangnya pun agar mencapai target yang kita inginkan. Apapun yang akan kita lakukan tentunya akan berorientasi pada koalisi bersama rakyat itu sendiri. Dan ini menjadi langkah konkret bagi Beriman agar tetap menjadi salah satu calon yang akan mengedepankan pada kepentingan rakyat itu sendiri. Usai pelaksanaan pengundian dan penetapan nomor urut peserta pemilihan kepala daerah 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon juga sekaligus melaksanakan deklarasi damai bersama dengan PJ Bupati Cirebon, Kapolresta, Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, seluruh unsur Forkopimda, serta partai politik pengusul dan para tokoh masyarakat. Deklarasi damai. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon tahun 2024. Kami, calon Bupati dan Wakil Bupati Tahapan pemilihan kepala daerah 2024, Komisi Pemilihan Umum sudah menjadwal seluruh tahapan dan proses pelaksanaannya. Usai pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilkada Kabupaten Cirebon, KPU juga akan langsung melaksanakan tahapan berikutnya, yakni masa kampanye. Di masa kampanye, para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon akan saling beradu gagasan dan program. Imron yang periode sebelumnya menjadi Bupati definitif akan memperkuat program kerja yang selama 5 tahun terakhir belum terrealisasi akibat adanya pandemi dan keterbatasan anggaran. Imron yang periode sebelumnya berhasil menuntaskan persoalan jalan rusak hingga kondisi jalan mantap saat ini presentasenya sebesar 85%. Akan kembali melanjutkan perbaikan jalan, program yang dicanangkan oleh Imron selaras dengan harapan dan keinginan masyarakat di Kabupaten Cirebon. Dalam kontestasi pemilihan kepala daerah 2024, Imron juga kembali berkoalisi dengan masyarakat sebagai pilar utama menuju kemenangan dalam pilkada. Pasalnya, dalam menjalankan roda pemerintahan selama ini, Imron berhasil menghancurkan sekat antara pemerintahan dan masyarakat. Kita kudu bareng-bareng, membangun Kabupaten Cirebon ini, karena tidak bisa kita kalau lihat dalam sejarah agama manusia dari zaman Rasulullah pun dan dilanjutkan Khulafa Rasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah sudah dia. Terima kasih, dan yuk kita bangun sama-sama. Tenang, Wahyu, Kang Solehin, Kang Lutfi, Budia, Kang Ahmad, dan Kang Imam ini kita bareng-bareng baik. Hari Kang Dadi insya Allah Kang atur ini. Kita sama-sama berikhtiar, aja ribut, aja mengkelandis bareng-bareng baik. Wong Cirebon itu kudu bareng-bareng. Adem, ayam, tentem, tertib. Terima kasih.
Saat menjabat sebagai Bupati Cirebon, Imron juga mampu mensinergikan seluruh pihak, diantaranya unsur Forkopimda, instansi hingga para ulama. Imron dan Agus Kurniawan Budiman sudah merancang rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, yang orientasinya adalah perbaikan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk memperkokoh koalisi dengan rakyat, Imron dan Jigus juga memastikan seluruh elemen internal solid dan turun langsung ke masyarakat untuk mensosialisasikan pemilihan kepala daerah agar menggunakan hak suaranya di TPS pada 27 November 2024 mendatang serta tidak golput. Tim Liputan RCTV Cirebon.